Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Jadi jangan ikut. Asmat. Adian sakit. Aisy. Alif. Alios. Akila. Aisyah. Asma Usma. Aura. Dafa? Dafa apa? Gak sekolah lagi. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Ibu mau refresh dulu nih tentang pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar apa? Ya, kita mempelajari tentang ya itu yang kemarinnya lagi. Minggu kemarin kita belajar tentang letak unsur. Ya, letak unsur dalam sistem periodik unsur yang ada di SPO kalian. Gimana cara letaknya? Kalau dia periode kemana arahnya? Kemana? Periode ke ini. Kalau golongan dari atas ke bawah. Nah kemarin kan kalian udah ngerjain kan? Ingat gak kemarin ngerjain apa? 15 soal itu kan? Nah Ibu mau refresh dulu. Yang gak ngerjain nanti gak ada nilainya 0. Oke? Nanti yang mau nyusul dikumpul aja di akhir pembelajaran. Nah ini ada nomor 1, ada AG. Ada yang mau maju? Ngerjain? Aku Bu. Siapa yang mau maju? Bu. Serius kali? Tidak. Ayo maju. Sama kayu ngajak. Boleh maju silakan kalau mau maju. Kenapa? Ayo. Maju orang. Masa nanti penjelasan lagi. Enggak orang Kak. Jelasin aja biar orang ini. Aisyah yuk. Jangan lupa. Sakat tidak sih kucing Bu. Sakit. Kau coba. Di bawah laci ya.
Kakak udah mencoba kerjain ya. Kita coba lihat yang dikerjain boleh dengan ibu. Nanti nggak paham. Jangan ribut lah, ya. Oke. Kemarin kita sudah mencari ya tentang unsur tuh gimana caranya. Bisa dari kita cari dulu periodenya sama golongan atau sebaliknya. Nah yang pertama ini kita udah punya nih unsurnya. Kita cari golongan sama periodenya. Ada AG 47. Hal pertama yang harus kita lakukan ini benar dikonfigurasi dulu. Nah, ingat ya di sini kestabilan. Karena dari 9 sebenarnya, tapi dia nggak stabil. Oke? Ini benar. Habis itu kita lihat. Tolonglah, ya. Kita lihat di sini apa yang harus kita cari bloknya dulu. Dilihat dari subkulit terakhirnya. Di sini di subkulit D. Subkulit D itu di blok apa? B. Di blok B. Blok B. Berarti kita udah tahu dia di golongan blok B. Habis itu apa lagi yang bisa kita ketahui periodenya? Di sini kan ada 2 nih periodenya, ada 5, ada 4. Kenapa yang ada 5? Benar, kita ambil yang paling besar. Ini ada 5.
Iya, benar itu bahasa Inggrisnya ya. Klub bersepeda tuh kenapa dia tuh jadi satu kelompok bersepeda? Karena hobinya ya, hobi mereka bersepeda, jadinya mereka ikut dalam bersepeda. Dengan ini dulu lah. Jadi mereka sama-sama suka sepeda. Nah, kira-kira mereka ini udah satu golongan ya, berarti golongan orang yang bersepeda. Kira-kira sepedanya bakal beda-beda atau sama semua? Beda-beda. Ada yang bagus kan? Nah, kita ada yang masih pakai sepeda. Sepeda roda satu. Ada dong. Ya, nggak ada yang roda 3, nggak tahu kan anak-anak juga ikut kan. Terus ada yang modern. Nah, berarti beda-beda kan di dalam golongan itu. Itu ada sifat-sifatnya kan? Ada ciri khasnya. Nah, bagaimana dengan unsur? Kira-kira ada nggak dia punya sifatnya? Kan dia ada golongannya, ada kategorinya. Ya ada ya. Nah, itulah yang bakal kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik itu bisa mengetahui sifat keprioritas unsur. Jadi kita bakal membahas tentang sifat periodic unsur. Nah, sebelum itu ibu ada pretest. Oke, silakan buka handphone kalian. Buka HP kalian di grup ibu dan kirim pretest. Oke, bagi kalian yang tidak mengisinya, maka nilainya tidak ada. Itu nanti langsung ada jawabannya. Langsung ada keluar skor kalian. Waktunya 5 menit, itu tuh nggak sampai 1/3 loh. Waktunya iya, waktunya 5 menit. Kalau kalian telat, dengerin ibu. Mau dengerin ibu nggak? Mau. Nah, dikeromkan salin, masuk aja om. Ya. Kalau kalian, astagfirullahaladzim. dengar dulu. Duduk, Farel. Itu dong. Silakan dikerjakan. Setiap orang harus hafal semua. Kelompok bisa buka. Coba lagi buka dulu. Kelompok ini. Kelompok ini ayo. Nah, ini udah bisa. Kelompoknya ada loh. Yang ini mana? Bisa. Apa ini? Oke, dengerin ibu ya. Selain yang bisa buka PPT, apa yang lainnya disimpan. Kalau kalian ketahuan buka yang lain, ibu ambil, ibu kasih Bu Cica, tidak ibu kembalikan. Iko, Bu. Bukanya kayak gini biar
ini. Next. Ini petunjuknya. Next. Kita next ya kan. Lihat di bagian mana? Ini materi. Ini pengertiannya. Tahu kan? Ini tadi nggak bisa. Sekarang kan waktunya MBG. Nah, udah selesai belum yang KPD-nya? Nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Pas kalian sudah MBG untuk kerjakan lagi. Silakan sekarang MBG terlebih dahulu. Ngerti? Sudah. Jadi kita akan membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ada 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan silakan masing-masing kelompoknya maju ke depan yang mau menjelaskan. Nanti Ibu bakal dapat nilai, kalian bakal dapat nilai pas. Jadi ada kelompok 1. Ya sudah, saya sudah. Kelompok 2. Saka. Kelompok 3. Tiga. Dasar. Kelompok 1 bahasa yang ini yang di atas. Oke? Bisa? Kelompok 1 yang atas. Nah, kelompok 2 ini nih. Sampai afinitas elektron. Kelompok 2. Terus kelompok 3 yang mana? Ini lanjut dari ke elektronegatifan sampai yang ini. Nanti dibacakan ininya jam periode sama golongan. Kelompok 4 ini sampai sini periode. 5 ini, 6 ini. Paham? Bisa? Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Silakan nih, Alif. Ini kelompok ya. Kawannya mau presentasi. Kasih semangat dulu, tepuk tangan. Apa yang dimaksud dengan sifat keperiodikan unsur? Sifat unsur yang berubah secara beraturan dalam tabel sistem periodik unsur dalam kurung SPU berdasarkan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Apa saja sifat-sifat keperiodikan dalam SPU? 1. Dari atom. 2. Energi ionisasi. 3. Afinitas elektron. 4. Elektron negatifan. Bagaimana cara menentukan sifat keperiodikan unsur berdasarkan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sifat yang berubah ya secara beraturan atau berkala karena apa? Berdasarkan apa? Kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron. Oke, bisa? Aku kan laptop ibu tadi berapa? Oke, sifat periodik unsur itu
Bisa. Jari-jari atom dari golongan atas ke bawah semakin apa? Kalau dari periode kiri ke kanan semakin Oke. Kita bahas lagi energi ionisasi. Nah, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron di kulit keluar oleh suatu atom netral dalam fase gas. Itu pengertiannya. Kita langsung aja ya. Nah, ini energi ionisasi. Tetap kita lihat dari golongan sama periode. Dia ini kebalikan dari jari atom. Lihat ini, energi ionisasi dari atas ke bawah akan semakin kecil. Lihat, dari atas ke bawah dari mana? Golongan kan, golongan dari sini ke sini, dia akan semakin kecil. Kalau periode dari kiri ke kanan semakin besar, semakin besar, besar. Oke, bisa? Jadi dia kebalikannya dari jari-jari. Kemudian yang ketiga afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu juga sama kayak yang tadi. Tadi apa? Energi ionisasi kan? Kalau misalnya dia dari golongan, kita lihat dari golongan, dari atas ke bawah dia akan semakin kecil. Kalau dia periode dari kiri ke kanan akan semakin besar. Ingat itu aja ya, ingat itu. Nah, yang terakhir ada elektron negatifan. Itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Jadi ini misalnya ada atom hidrogen dengan atom Cl. Jadi Cl ini bisa menarik atom hidrogen. Oke? Bisa ngerti? Nah, gimana sih maksudnya? Kita lihat. Nah, kita lihat ini ke elektronegatifan. Dia sama dengan yang tadi. Tadi kan ada 4 jari-jari, energi ionisasi, terus apa lagi? Afinitas elektron, yang terakhir ke elektronegatifan. Nah, ini dia sama. Dari golongan atas ke bawah dia semakin kalau periode dari kiri ke kanan semakin ngerti? Astagfirullahaladzim. Apa yang nggak ngerti? Apa yang nggak ngerti? Nih kesimpulan. Ingat aja ya, cara mudahnya tuh ingat satu jari-jari. Lihat jariku. Ini SPU nih. Ini golongan kan? Jangan gue yang bodoh. Ini golongan, ini periode. Oke, ini golongan, ini periode. Jari-jarinya gimana kalau dari atas ke bawah? Kalau golongan jari-jarinya gimana? Tadi ada 4 sifat. Ada jari-jari.
besar nih, ini kan nomornya besar nih, dari bawah ke atas semakin besar. Benar kan? Energi ionisasi ini dari atas ke bawah dia bakal kecil. Kalau dibalik dari bawah ke atas berarti ngerti ya? Dengerin Ibu, ada proses yang sekarang nih. Nah, itu linknya ada di kiri. Dikerjakan. 5. Udah? Udah. Oke, simpan handphonenya. Simpan handphonenya. Dan Ibu, jadi hari ini kita sudah belajar tentang kita belajar apa? Jari-jari. Kita belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Ada 4. 1. Jari-jari. Kalau dia di golongan dari atas ke bawah semakin besar. Dan periode dari kiri ke kanan semakin. Yang kedua, energi ionisasi dari golongan atas ke bawah semakin. Periode dari kiri ke kanan semakin. Yang ketiga apa? Afinitas elektron berdasarkan golongan dari atas ke bawah semakin. Periode kiri ke kanan semakin. Elektronegatifan dari golongan atas ke bawah semakin. Kiri ke kanan semakin. Jadi kita bisa lihat dari jari-jari atomnya. Kalau jari-jari atomnya besar, selebihnya sifat selebihnya semakin kecil. Kalau periode jari-jarinya semakin besar, ketiga sifat lainnya besar. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, ini pertemuan terakhir kita. Nah, sebelum itu Ibu mau refleksi dulu nih. Silakan pertama kalian ambil, kalian tempel di situ. Kalian merasa apa setelah pembelajaran ini? Ini nanti bakal ikut tinggal ya. Terima kasih atas kerjasamanya selama kurang lebih 3 bulan ini. Ibu minta maaf kalau Ibu banyak salah dengan kalian.